Ketika mereka berdua ditanya, kenapa mereka berdua ketakutan melihat Buya Hamka? Katanya mereka melihat di belakang Buya Hamka itu ada sosok putih bersorban yang berada di belakang Buya Hamka. Itulah yang ditakutkan orang itu, katanya. Bukan takut kepada Buya Hamkanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi dalam program Kopi Pagi. Ini adalah episode yang kelima. 4 episode sebelumnya kita sudah mereview buku-buku terjemahan dari luar negeri. Pada episode yang kelima ini saya akan mereview buku dalam negeri yang menceritakan tentang sosok yang luar biasa yang kita semua pasti meneladani sosok beliau ini. Beliau adalah Buya Hamka. Buya Hamka, kita tahu beliau adalah seorang ulama, pernah menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Kemudian beliau juga seorang sastrawan. Banyak karya-karya sastra beliau yang kita sudah nikmati, bahkan dicetak ulang sampai hari ini, dan bahkan sudah ada juga yang diangkat ke layar lebar ya, seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Beliau juga adalah seorang sejarawan. Kalau kita membaca buku-buku sejarah beliau, seperti buku sejarah umat Islam dari perbendaharaan lama, itu kita akan melihat betapa luas dan dalamnya pengetahuan Buya Hamka tentang sejarah. Kemudian beliau juga seorang politisi, karena beliau kan menjadi anggota konstituante sebelum dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Dan beliau juga pejuang. Beliau pada masa pergolakan melawan Belanda, beliau memimpin namanya FPN, Front Pertahanan Nasional, sehingga beliau termasuk orang-orang yang dicari oleh Belanda. Ada banyak sekali buku yang menulis tentang sosok Buya Hamka ini. Ada anak beliau yang namanya Rusdi Hamka yang menulis buku Pribadi dan Martabat Buya Hamka. Buya Hamka sendiri menulis buku tentang perjalanan hidupnya, buku yang berjudul Kenang-kenangan Hidup. Juga ada buku Ayahku yang mengisahkan tentang sosok ayah dari Buya Hamka, yaitu Dr. Karim Amrullah ya. Kemudian bagi teman-teman yang suka membaca biografi orang melalui novel, ada juga sebuah novel yang ditulis oleh Haidar Musafa yang berjudul Hamka, sebuah novel biografi. Lalu ada juga buku yang ditulis oleh anak kelima dari Buya Hamka, yaitu Irfan Hamka, yang berjudul Ayah, Kisah Buya Hamka. Nah, saya akan mereview buku yang ditulis oleh Irfan Hamka ini, anak kelima dari Buya Hamka, merupakan salah satu bestseller yang diterbitkan oleh penerbit Republika. Dan buku ini diberi pengantar oleh Bapak Taufik Ismail, seorang sastrawan besar Indonesia. Pada pengantar buku ini, Taufik Ismail menceritakan betapa luar biasanya sosok Buya Hamka ini. Beliau adalah satu di antara sedikit orang yang mendapat penghargaan Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Al-Azhar di Mesir, ya, salah satu universitas Islam tertua di dunia. Tidak banyak orang-orang di Indonesia yang mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Al-Azhar ini. Orang pertama yang mendapat Doktor Honoris Causa dari Al-Azhar itu adalah Dr. Abdul Karim Amrullah, ayah Buya Hamka. Beliau dikenal dengan Haji Rasul atau Inyak Doktor. Beliau mendapat gelar Doktor Honoris Causa tahun 1929 bersama dengan Buya Abdullah Ahmad. Kemudian pada tahun 57
Universitas Al-Azhar memberikan doktor kehormatan kepada Rahmah El-Yunusiah, pendiri Diniyah Putri Padang Panjang. Dan pada tahun 61 barulah Buya Hamka mendapat gelar doktor honoris causa. Dan orang yang mendapatkan doktor honoris causa dari Al-Azhar, bapak sekaligus anaknya, itu hanya terjadi pada Buya Hamka dan ayahnya ini. Tidak ada orang di Indonesia ini yang mendapat gelar doktor dari doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar, anaknya diberi gelar doktor, ayahnya juga mendapat gelar doktor. Itu hanya terjadi pada Haji Rasul dan anaknya Hamka. Tapi Taufik Ismail juga menceritakan ternyata Buya Hamka kecil dulu namanya masih Malik ya, belum ada gelar Hamka. Ternyata termasuk anak yang bandel juga. Jadi kalau kita punya anak bandel mungkin tidak usah juga terlalu dirisaukan, karena orang seperti Hamka yang keulamaannya sudah diakui oleh internasional, waktu kecil juga bandel. Ayahnya Pak Taufik Ismail ini namanya Ghaffar Ismail, adalah adik kelasnya Buya Hamka di Sumatera Tawalib. Ya, Sumatera Tawalib adalah pesantren yang didirikan oleh ayahnya Buya Hamka. Suatu hari ayahnya Pak Taufik Ismail ini dipanggil oleh si Malik ini, disuruh memejamkan mata. Ketika itu Malik memasukkan jarinya ke hidung, ya, mengambil sesuatu dalam hidungnya. Kemudian disuruhnya lah si Ghaffar Ismail ini untuk membuka mulut, dan dia memasukkan jarinya ke mulut juniornya ini. Itu adalah kisah yang diceritakan oleh Taufik Ismail dalam pengantar buku ini. Jadi barangkali kalau kita punya anak-anak yang agak bandel, asal mengarahkannya benar, insya Allah tidak ada masalah ya. Nah, buku ini memang tidak ditulis berurutan ya. Babnya melompat-lompat sesuai dengan keinginan penulis, tapi yang menarik bagi saya buku ini adalah karena dia menceritakan pengalaman pribadi penulis selama mengikuti perjalanan dengan orang tuanya, yaitu Buya Hamka. Tapi saya akan mereview mulai dari kecil ya. Jadi saya tidak mereview berdasarkan bab-bab yang ada di sini, tapi akan saya review secara keseluruhan. Nama lengkap beliau adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau dikenal dengan Hamka. Beliau lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Beliau merupakan putra pertama dari pasangan Dr. Abdul Karim Amrullah. Jadi Buya Hamka ini asli orang Maninjau, Sumatera Barat. Tapi kemudian orang tua beliau ini bercerai, yang membuat Buya Hamka pendidikannya menjadi agak terbengkalai. Jadi Buya Hamka ini pernah sekolah dasar atau sekolah desa namanya, 3 tahun tapi tidak tamat. Kemudian masuk ke Tawalib, pesantren yang didirikan oleh ayahnya, juga tidak tamat. Masuk juga ke pesantren Parabe, tidak tamat juga. Jadi secara formal Buya Hamka itu tidak memiliki ijazah sedikit pun. Cuman memang Buya Hamka memiliki kegigihan dalam membaca. Jadi pada usia 13 tahun atau 14 tahun beliau sudah membaca pemikiran-pemikiran Jalaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, sudah berkenalan dengan pemikiran Oscok Aminoto dan lain-lain. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita anak-anak sekarang usia 13 tahun, apa yang sudah dibacanya? Jangan-jangan tidak pernah baca. Saya dulu waktu SD juga sudah suka membaca, tapi dulu yang sering saya baca itu, yang selalu saya langganan membelinya di pasar itu adalah Petruk.
Petruk dari Desa Tumaritis bersama teman-temannya si Gareng, siapa lagi tuh, lupa saya. Itu bacaan saya waktu SD. Waktu sanawiyah saya hobi membaca Wiro Sableng. Saya punya banyak sekali dulu koleksi novel Wiro Sableng karya Bastian Tito. Tapi sekarang udah hilang, udah nggak tahu kemana rimbanya. Tapi Buya Hamka 13 tahun itu sudah mengenal pemikiran Jalaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Hos Cokroaminoto, Mas Mansur, dan lain-lain. Jadi meskipun agak bandel, tapi beliau adalah orang yang sangat gigih, rajin, sehingga walaupun tidak memiliki ijazah formal, beliau tetap terus belajar. Kemudian merasa tidak puas belajar di kampung, membaca buku yang ada di kampungnya. Beliau bertekad untuk merantau ke Jawa. Beliau pergi menemui tokoh-tokoh yang dia kagumi seperti Ki Bagus Hadikusumo, Haji Agus Salim. Jadi beliau ke Jawa. Tapi kemudian ketika tiba di Bengkulu, beliau menginap di rumah famili. Beliau terkena penyakit campak yang membuat dia harus kembali pulang kampung dalam keadaan wajah dan kulitnya ini memiliki banyak sekali bekas-bekas campak. Dan orang-orang banyak yang enggan bermain dengan Buya Hamka kecil karena takut anak-anaknya nanti tertular penyakit campak. Tapi Buya Hamka tidak patah arang. Usia 14 tahun dia kembali merantau ke Jawa. Sampai di sana usianya 17 tahun. Jadi sekitar 3 tahun beliau di Jogja belajar kepada pimpinan-pimpinan Muhammadiyah di Jogja. Ketika usia 17 tahun, ayahnya Haji Rasul datang ke Jogja dan meminta Malik ini untuk pulang kembali ke Padang Panjang untuk membantu dakwah ayahnya. Tapi karena merasa masih kurang ilmu, hanya setahun kurang di Padang Panjang, usia 18 tahun beliau ke Mekah. Belajar Islam di Mekah. Setelah 7 bulan belajar Islam di Mekah, beliau kemudian bertemu dengan Haji Agus Salim, dan Haji Agus Salim meminta Buya Hamka untuk pulang kembali ke kampung halaman membantu ayahnya berdakwah. Itulah kisah perjalanan Buya Hamka sejak kecil sampai kemudian menimba ilmu di Mekah. Dan pulang dari Mekah itulah Buya Hamka mulai menulis. Banyak tulisan-tulisan Buya Hamka ini yang dikirim ke majalah Suara Muhammadiyah dan diterbitkan secara berkala. Dan orang mulai mengenal nama pena dari Buya Hamka itu adalah ya Hamka itu. Jadi sebelum itu orang tidak mengenal nama Hamka, orang hanya mengenal Malik saja. Tapi setelah pulang dari Mekah itu, Buya Hamka sering menulis dan nama penanya adalah Hamka. Nah, ada beberapa hal menarik yang ingin saya ceritakan dalam buku ini. Pertama adalah cerita tentang Buya Hamka berdamai dengan jin. Nah, ceritanya Buya Hamka setelah menikah, kemudian pindah ke Jakarta sebagai pegawai Departemen Agama. Kemudian setelah tinggal berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain, akhirnya Buya Hamka bisa membangun rumah di Kebayoran, ya. Dekat sekarang Masjid Al-Azhar Kebayoran itu. Nah, ternyata rumahnya Buya Hamka yang dibangun Buya Hamka itu dihuni oleh jin. Nah, banyak yang sudah diganggu oleh jin penunggu rumah itu, baik para pekerja bangunan, tukang bangunan yang membangun rumah Buya itu, pembantunya, termasuk anak-anaknya sendiri. Setiap malam jam 12 itu diganggu oleh jin. Nah, Buya Hamka tentu tidak mungkin meninggalkan rumah itu, pindah ke tempat yang lain, karena rumah itu dibangun oleh Buya Hamka dengan jerih payahnya selama bekerja sebagai pegawai Departemen Agama, dan dari honor menulis, ya, dari
fee dari buku dan lain-lain. Jadi tidak mungkin, kata Buya Hamka, saya meninggalkan rumah ini karena ada gangguan jin. Nah, lalu Buya Hamka memutuskan untuk bertemu dengan jin itu. Nah, ceritanya Buya Hamka pada satu malam masuk ke dalam kamar, ya. Kemudian dia duduk di situ menunggu jam 12 malam, menunggu datangnya jin penunggu yang biasanya setiap jam 12 malam itu mengganggu orang-orang di rumah itu. Begitu jam 12 malam, datanglah suara di depan kamar. Mereka semua mendengar suara ketukan, seperti orang berjalan dengan tongkat di depan kamar itu. Suara ketukan itu tiba-tiba berhenti persis di muka pintu pavilion. Kami semua sudah tahu kebiasaan suara-suara itu. Dia akan berkeliling di seputar rumah sampai 2 kali putaran. Sesaat kemudian suara itu terdengar meninggalkan teras, menjauh, lama-lama kembali terdengar mendekat. Kemudian suara itu kembali melewati pavilion. Lalu Buya Hamka menyapa jin itu. Assalamualaikum ya Abdillah. Kami sengaja menunggu kehadiran saudara untuk berkenalan. Suara ayah tiba-tiba terdengar menyapa. Mendengar suara ayah, suara gaib itu berhenti lagi di muka kamar. Kemudian ayah bertanya, bisa saudara mendengarnya? Bila bisa, tolong beri 3 kali ketukan. Kemudian terdengar suara ketukan, tok, tok, tok. Kemudian Buya Hamka bicara lagi, saya bangun rumah ini dengan susah payah dari hasil kerja keras dan keringat. Tidak mungkin saya tinggalkan rumah ini karena sering saudara ganggu. Kalau memang itu maksud saudara, coba beri tanda lagi dengan suara ketukan 1 kali. Kalau bukan, beri tanda 2 kali ketukan. Jadi kodenya dengan ketukan. Lalu terdengar 2 kali ketukan, tok tok. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Buya. Saya tidak mau melupakan kehendak Allah karena kami sekeluarga beriman kepada Allah. Apa saudara beriman juga kepada Allah? Beri jawaban dengan 1 kali ketukan, tok. Senang saudara tinggal di rumah ini? Kalau tidak, tidak usah dijawab. Kalau senang, ketuk 1 kali. Ayah kembali melanjutkan percakapannya dengan suara gaib tersebut. Terdengar suara ketukan 1 kali, tok. Mari kita diami rumah ini bersama-sama, saling menghormati. Saya telah serahkan keamanan rumah dan keluarga saya kepada Allah semata-mata. Tolong diamati dan diperhatikan. Setuju? Terdengar kembali suara ketukan 3 kali, tok, tok, tok. Kayak sidang di parlemen aja. Nah, akhirnya Buya berdamai dengan jin itu. Kemudian ada juga kisah ketika Buya Hamka marah besar di kapal. Jadi dalam suatu perjalanan menuju Arab Saudi melaksanakan ibadah haji, Buya menumpangi satu kapal bersama ratusan jemaah yang lain. Kemudian melaksanakan sholat isya di masjid kapal itu. Begitu selesai sholat isya, ada seorang petugas atau pimpinan kloter lah barangkali ya, datang menggunakan mikrofon dan mengatakan, apa katanya? Siapa yang kurang ajar menyuruh melaksanakan sembahyang tanpa pemberitahuan saya? Kata orang yang suaranya terdengar sangat keras melalui megafon tersebut. Kontan saja terdengar suara gemuruh dari para jemaah setelah mendengar suara itu. Ayah yang masih duduk menghadap kiblat langsung berdiri dan berkata lebih keras dari orang yang marah tadi. Waang yang kurang ajar, apa ang kurang ajar, nini ang kurang ajar kasadonyo. Mana yang kami dahulukan, menjalankan perintah Allah, apa menjalankan perintah dari kamu. Jadi sedemikian keras, dan kata Irfan Hamka, belum pernah dia menyaksikan Buya semarah itu.
Jadi kira-kira artinya yang Waang kurang ajar tadi itu, kamu yang kurang ajar, ayahmu kurang ajar, nenek moyangmu kurang ajar. Jadi begitu Buya memarahi orang yang tadinya tidak tahu kalau di situ ada Buya Hamka, dan setelah dia tahu siapa yang memarahinya, orang itu langsung tertunduk, ya, malu, dan sejak itu orang itu tidak pernah datang lagi ke masjid sampai kapal itu mendarat di Jeddah. Kemudian ada juga kisah ketika Buya Hamka dalam perjalanan menaiki mobil dari Irak menuju Mekah. Kisah ini Irfan Hamka, penulis buku ini, juga ikut dalam perjalanan itu. Mereka ada berempat, Buya Hamka, istrinya, dan Irfan Hamka ini. Kemudian ada sopir yang bernama Umar. Dalam perjalanan menuju Irak itu, tentu mereka melewati padang pasir. Dan ketika melewati padang pasir itu, mereka melihat dari belakang ada angin topan, ya, mengejar mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi sampai ujung mobil, belakang mobil itu kena angin topan dan mulai bergoyang. Buya Hamka berteriak Allah Allah, orang-orang di mobil itu berteriak Allah Allah. Tapi yang anehnya menurut pengakuan Irfan Hamka, walaupun mereka cuma berempat, teriakan Allah Allah itu terdengar seperti ramai sekali, banyak sekali, seperti ribuan orang berteriak Allah Allah. Sehingga lama-lama topan itu kembali mundur ke belakang dan berbelok ke arah lain. Kemudian beberapa jarak setelah itu mereka melewati tebing, kemudian hujan lebat, hujan badai. Ketika mereka turun, mereka dikejar oleh air bah yang besar sekali, dan si sopir ini kemudian membanting setirnya ke kanan, memasukkan kepala mobil itu ke dalam ada cerukan begitu. Tapi masih tersisa setengah dari mobil itu di jalan. Kemudian datanglah air bah yang besar sekali, dan kembali terdengar suara orang bertakbir ramai sekali dalam mobil itu, Allah Allah Allah. Tapi kemudian mereka selamat, ya. Ini perjalanan yang luar biasa. Bagaimana mereka hanya 4 orang, tapi teriakan Allah Allah itu sepertinya dilakukan oleh banyak sekali orang. Dan ketika ditanya kepada Buya Hamka oleh anaknya, Buya tidak mau membahas itu panjang-panjang, ya. Tapi barangkali ya malaikat kali yang membantu menyelamatkan perjalanan mereka, ya. Wallahu alam, kita tidak tahu. Ada juga kisah-kisah lain yang berbau-bau supranatural gitu, ya, agak mistik-mistik gitu. Seperti tadi ketika Buya Hamka bertemu dengan bernegosiasi dengan jin itu. Setelah negosiasi dengan jin itu, orang-orang di rumah itu, di sekitarnya itu masih tetap mendengar suara mereka, suara jin itu, dan mereka menamai jin itu Inyek Batungke. Itu bahasa Minang, ya. Kalau bahasa Indonesianya ya datuk bertongkat gitu, karena bunyinya itu seperti orang bertongkat. Ada juga kisah yang lain di mana Buya waktu masih tinggal di kampung, masih belum berangkat ke Jakarta, anak-anak Buya ini dikeroyok oleh seorang preman bernama Awe. Kemudian ketika malam di surau, Buya memanggil Awe itu, dan Buya kemudian menampar Awe itu. Ketika ditampar oleh Buya, Awe ini menggigil, ketakutan. Kemudian dia pergi. Besoknya datang ayahnya Awe ini, namanya Ungku Jangwi, datuk yang berjenggot gitu kira-kira. Dia adalah jawara kampung, orang paling pandai silat di kampung itu. Kemudian dia datang awalnya ingin mengajak duel Buya Hamka, tapi ketika sampai di sana dia tidak berani lagi. Dia malah sekedar bersilaturahim dengan Buya Hamka. Ketika mereka berdua ditanya, kenapa mereka berdua ketakutan melihat Buya Hamka? Katanya mereka melihat di belakang Buya Hamka itu ada sosok putih bersorban yang berada di belakang Buya Hamka. Itulah yang ditakutkan orang itu, katanya. Bukan takut kepada Buya Hamkanya. Waktu itu masih di kampung, ya, Buya Hamka belum ke Jakarta.
dia takut kepada orang putih bersorban itu. Kemudian juga ada kisah ketika Buya Hamka ada di penjara. Banyak penjaga-penjaga penjara itu yang menceritakan bahwa Buya Hamka di penjara itu tidak sendiri. Dia ditemani oleh sosok berjubah putih katanya. Allahu alam benar enggak ceritanya, tapi itu diceritakan. Kemudian juga dulu ketika masih zaman pergolakan, ketika mereka rapat di sebuah surau, tiba-tiba Buya Hamka mendengar ada ketukan di depan langgar dari bambu kan, dan dulu itu kan masih dari bambu, itu ada yang mengetuk. Kemudian Buya Hamka mengatakan, mari kita semua pergi, tempat ini dalam bahaya. Ada yang percaya kemudian ikut pergi bersama Buya Hamka, ada yang meremehkan ya peringatan dari Buya Hamka. Dari mana si Malik ini tahu kalau di sini ada bahaya, cuman gara-gara ada ketukan. Akhirnya sebagian pergi, sebagian tinggal di situ. Baru saja mereka pergi menghilang, ternyata Belanda sudah datang mengepung dusun itu dan membumi hanguskan dusun itu, termasuk surau itu, dan orang-orang yang dalamnya itu mati. Jadi Buya Hamka seperti memiliki apa namanya itu ya, ada yang mengingatkan kepada Buya Hamka bahwa ada suara gaib yang mengingatkan bahwa akan ada serangan dari Belanda. Kemudian juga diceritakan bagaimana seorang Buya Hamka ini adalah sosok yang berjiwa besar ya. Di sini ada 3 kasus yang diceritakan. Pertama adalah Buya Hamka dengan Soekarno, Presiden Soekarno. Kita tahu Buya Hamka dipenjara oleh Presiden Soekarno selama 2 tahun 4 bulan atas tuduhan yang tidak jelas ya. Tapi Buya Hamka kemudian tidak marah. Ketika Soekarno meninggal, ada orang datang ke rumah Buya Hamka, utusan dari Presiden Soeharto, membawa secari surat dari Soekarno. Isinya adalah meminta satu permintaan yang bertuliskan, jika aku nanti wafat, mintalah Hamka untuk mengimami sholat, mengimami jenazahku. Nah, tapi Buya Hamka dengan sangat-sangat ikhlas, berjiwa besar, dengan segera untuk mendatangi tempat diselenggarakannya jenazah Bung Karno, dan Buya Hamka menyolatkannya, menjadi imam sholatnya. Kemudian ada juga kisah Buya Hamka dengan Muhammad Yamin, yang ketika mereka sama-sama di sidang konstituante, mereka nyaris tidak pernah setuju, selalu berdebat, dan Yamin ini memiliki kebencian yang luar biasa kepada Buya Hamka pada waktu itu. Tapi ketika menjelang ajalnya, Yamin meminta Buya Hamka untuk mendampinginya ketika menjelang ajal. Jadi ketika M. Yamin sekarat, orang datang menemui Buya Hamka sebagai utusan dari M. Yamin, meminta Buya Hamka untuk mendampingi M. Yamin dalam sakaratul maut. Buya Hamka dengan senang hati bersedia mendampingi M. Yamin. Kemudian mereka saling bermaafan dan memandu M. Yamin dalam mengucapkan kalimah-kalimah Allah menjelang akhir meninggalnya M. Yamin. Itu adalah contoh betapa berjiwa besarnya Buya Hamka. Lalu juga ada kisah Buya Hamka dengan Pramudia Anantatur, seorang penulis yang sampai sekarang masih banyak bukunya kita temukan. Dia memfitnah Buya Hamka yang mengatakan bahwa buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu adalah jiplakan, plagiat dari karya orang lain. Sehingga banyak sekali orang-orang yang kemudian menyerang Buya Hamka, menuduh Buya Hamka melakukan plagiat. Tapi kemudian Pramudia Anantatur ini, anaknya yang bernama Astuti, itu akan menikah dengan seorang non-muslim. Nah, Pramudia tidak mau, dia ingin anaknya menikah dengan orang muslim juga. Akhirnya dia memerintahkan calon suami anaknya ini untuk menemui Buya Hamka, kemudian masuk Islam dan belajar agama kepada Buya Hamka. Ketika Buya Hamka menerima anak
Pramudian Tatur ini yang sudah memfitnah dia habis-habisan. Tapi Buya Hamka tidak dendam, dia menerima kedua orang ini dengan baik, mengislamkannya dan mengajarkannya Islam. Itulah jiwa besar seorang Buya Hamka yang tidak ada dendam. Kemudian juga ada cerita tentang istri beliau, di mana istri Buya Hamka adalah sosok pejuang yang tangguh juga. Ketika 2 tahun 4 bulan Buya Hamka di penjara, nyaris istrinya lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Tapi juga ada cerita menarik ketika Buya Hamka ditawari jabatan-jabatan tinggi, justru istri beliau yang menolak jabatan-jabatan itu dengan alasan nanti akan meninggalkan jamaah, nanti dakwah akan terganggu dengan jabatan-jabatan itu. Pernah satu kali Jenderal Nasution menawari Buya Hamka menjadi Maijen tituler. Jadi walaupun cuma tituler, tapi karena pangkatnya sudah Maijen, maka dia bisa mendapat fasilitas seperti seorang Maijen. Tapi itu ditolak oleh istri Buya Hamka. Kemudian juga Buya Hamka ditawari oleh Profesor Mukti Ali untuk menjadi duta besar Arab Saudi, duta besar Indonesia di Arab Saudi. Itu juga ditolak oleh istrinya dengan alasan nanti dakwah kita di Indonesia ini menjadi terhalang karena Buya sudah punya jamaah yang cukup banyak. Itulah teladan yang bisa kita ambil dari sosok Buya Hamka. Saya berharap kita semua mau meluangkan diri membaca buku, apapun bukunya yang mengulas tentang kehidupan Buya Hamka. Pasti banyak sekali teladan-teladan yang bisa kita ambil. Demikian Kopi Pagi episode kelima ini. Kita akan bertemu lagi dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.